Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dan saya mau membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami memohon pimpinan Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan Matius 10 ayat 22, kemudian Matius 24 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kemudian Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tema kita setia sampai akhir. Ada seorang mantan presiden bernama Eisenhower. Dia pernah berkata, kalau Anda sedang mengikuti suatu perlombaan, sampai saat terakhir Anda harus bekerja seakan-akan ada kemungkinan untuk kalah. Ini adalah pertempuran. Ini adalah politik. Itu berarti segala sesuatu bisa terjadi. Hal ini meringkaskan kebenaran Alkitab bahwa yang bertahan sampai pada kesudahannya disebutkan akan selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, perjanjian baru mencatat bahwa Yesus mengucapkan kata-kata ini 2 kali. Tadi sudah kita baca, pertama kali Yesus mengatakannya kepada murid-muridnya, selagi ia bersiap untuk mengutus mereka untuk masuk dalam pelayanan. Yesus memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka terima atau alami di tempat pelayanan. Mungkin ada penolakan, ada kebencian, penganiayaan, dan juga bisa mengalami kematian. Kemudian Yesus mengingatkan bahwa yang penting bukanlah awal pelayanan mereka, melainkan penyelesaiannya sampai akhir. Lalu kedua, Yesus membuat pernyataan ini dalam isi pengajarannya mengenai eskatologi, mengenai kesudahan dunia atau akhir zaman. Ia memberitahu kita bahwa kita akan menghadapi peperangan, bala kelaparan, gempa bumi, bala penyakit, sementara akhir zaman semakin mendekat. Dan kita juga akan menghadapi penganiayaan, penolakan, dan usaha untuk membunuh kita. Sementara juga ada nabi-nabi palsu dengan pengikutnya, dunia akan semakin rusak. Tetapi dikatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya, yang tetap setia di dalam pemberitaan Injil akan selamat. Matius 24 ayat 13. Yesus menjelaskan bahwa perjuangan hidup seorang Kristen sangatlah berat. Hidup kita adalah hidup yang terus-menerus dipenuhi dengan berbagai peperangan. Baik itu peperangan secara rohani, tapi juga bisa secara fisik. Kita tidak bisa berhenti sampai akhir hidup kita. Hidup Kristen bukanlah perlombaan lari cepat, jarak pendek, atau sprint, melainkan perlombaan maraton, jangka panjang. Kita harus terus berlari kepada tujuan sampai garis finish, sampai garis akhir. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kita mengikut Tuhan, kita diminta untuk setia sampai akhir. Ada tuntutan dari kesetiaan. Matius 10 ayat 22 menjelaskan bahwa Yesus menuntut ketabahan, juga menuntut penyerahan diri. Siapakah yang akan selamat? Ini tidak berarti bahwa ketabahan yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah, hanya karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman berarti percaya sungguh-sungguh, setia, dan bersandar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman berarti menyerahkan diri kita kepada Dia di dalam segala ketaatan. Matius 10 ayat 22 menggambarkan jenis iman yang menyelamatkan. Iman yang bertahan terus, yang bertekun, yang tetap setia sampai akhir. Iman yang menyelamatkan, mempunyai kualitas yang tahan menghadapi berbagai penderitaan. Iman yang sejati tidak hanya
memulai dengan baik, tapi juga setia sampai akhir. Di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 23 kalau kita membaca di sana, dikisahkan seorang petani yang menabur benih. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang di pinggir jalan, tetapi juga ada yang jatuh di tanah yang baik. Hanya sedikit benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini menjelaskan mengenai sifat manusia. Ini bukan semata-mata bicara tentang ilmu pertanian. Tanggapan kita terhadap Injil dan penyerahan diri kita kepadanya haruslah begitu dalam dan abadi, sehingga kita mampu bertahan sampai akhir. Ada tantangan di dalam menjalani kehidupan beriman. Selalu ada kesulitan yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada penganiayaan, dan lain-lain. Mereka yang mengikut Yesus sampai pada kesudahannya, yaitu menjadi martir. Ada banyak tokoh-tokoh martir yang bisa kita lihat, yang bisa kita contoh. Tetapi ada penghiburan bagi kita, bahwa Roma 10 ayat 11 menyatakan, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan. Kesukaran, kesulitan yang kita alami dalam kita berjuang mempertahankan kesetiaan adalah ya memang adanya godaan-godaan dari dunia ini. Adanya keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup yang sesungguhnya itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia ini. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya disebutkan akan mengalami keselamatan. Jadi berapa lama kita harus setia? Yesus berkata, harus sampai kesudahannya. Hupomone, sampai pada akhir zaman. Ada janji bagi orang yang bertahan sampai akhir, bagi orang yang tetap beriman, orang yang tetap setia sampai akhir, maka dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang memang setia dalam menjalani hidup kita, dalam mengikut Kristus. Setia sampai akhir. Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya sekalipun ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak problem di dunia ini, tapi kami tidak beralih dari Kristus yang sudah menyelamatkan kami, tapi kami tetap bertahan dan kami tetap setia sampai akhir, karena kami tahu bersama dengan Kristus kami sudah mendapatkan garansi kemenangan kekal, kehidupan kekal yang tidak bisa di cancel, yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan yang Kau sudah kerjakan di atas kayu salib, yang Kau sudah menebus kami, yang Kau sudah menyelamatkan kami. Dan itu adalah anugerah semata-mata. Kami bersyukur untuk itu, pimpin sertai kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.